Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selma Faradila dengan NIM 230311438 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan SPK yang terdapat pada mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan. Langsung saja. Yang pertama itu definisi. Definisi dari pemodelan. Model adalah abstraksi dari sesuatu yang mewakili beberapa fenomena berbentuk objek atau aktivitas. Fenomena dapat berupa entiti. Jika fenomena itu berupa instansi, maka instansi sebagai entitinya, atau juga jika fenomena itu sebagai event, maka event itu sebagai entitinya. Model ini akan membantu kita memahami, menganalisis, dan berkomunikasi tentang suatu sistem atau fenomena tanpa harus berurusan dengan kerumitan entitas aslinya. Contohnya itu, model fashion merupakan abstraksi dari calon pembeli atau entiti. Selanjutnya, jenis-jenis model. Yang pertama itu ada model fisik, yang merupakan representasi dari 3D dari entitas, contohnya miniatur pesawat, miniatur bangunan, prototipe produk, dan sebagainya. Selanjutnya itu model naratif, yang menggambarkan entiti melalui kata-kata atau lisan, ataupun bisa berupa tulisan. Contohnya itu seperti use case diagram, deskripsi proses, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu ada model grafis yang menggunakan visual seperti diagram, garis, simbol, bentuk. Contohnya itu seperti flowchart atau grafik untuk mempresentasikan hubungan dan aliran. Selanjutnya itu model matematis. Model matematis ini menggunakan rumus, persamaan, atau algoritma untuk mempresentasikan hubungan kuantitatif antar variabel. Contohnya itu ada di persamaan linear. Selanjutnya yaitu tujuan pemodelan. Yang pertama, untuk memudahkan pemahaman. Pemodelan ini akan menyederhanakan kompleksitas menjadi bentuk yang mudah dipahami. Contohnya itu ada pada peta. Selanjutnya, itu digunakan untuk memprediksi atau meramalkan dampak keputusan, di mana digunakan untuk memproyeksikan hasil di masa depan berdasarkan skenario tertentu dan membantu manajer membuat keputusan yang inform. Selanjutnya, yaitu keuntungan dalam menggunakan pemodelan. Yang pertama yaitu tentunya ekonomis dan cepat, di mana dengan menggunakan pemodelan SPK ini akan lebih murah dan cepat daripada bereksperimen pada sistem yang sudah ada atau nyata. Selanjutnya, aman dan fleksibel, memungkinkan simulasi dan manipulasi tanpa mengganggu operasional sehari-hari. Selanjutnya, mengurangi risiko trial dan error, di mana trial dan error pada model tidak berdampak buruk pada organisasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pembelajaran dan membantu pelatihan dan pemahaman sistem yang kompleks. Selanjutnya, yaitu kerugian dalam menggunakan pemodelan. Yang pertama, yaitu dalam pemodelan ini biasanya tidak lengkap, di mana mungkin model ini tidak menangkap semua faktor dan pengaruh dari dunia nyata. Lalu, dalam pemodelan ini memerlukan keahlian khusus seperti membutuhkan keterampilan teknis seperti matematika untuk mengembangkan dan menginterpretasikan model yang kompleks. Selanjutnya yaitu fase pengembangan model. Yang pertama, penentuan masalah, di mana kita bisa memahami dan mendefinisikan masalah dengan jelas. Lalu pengembangan model, membuat model yang sesuai, contohnya itu matematis atau grafis atau lain-lainnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir pengambilan keputusan, yakni menggunakan model untuk mengevaluasi alternatif dan membuat keputusan. Selanjutnya pemodelan dalam SPK. Model dalam SPK akan membantu kita
mengidentifikasi dan memahami hubungan antar variabel, merumuskan hipotesis tentang perilaku sistem, memberikan dasar kuantitatif atau kualitatif untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen yang ada pada sistem. Setiap sistem memiliki yang pertama itu ada input berupa sumber daya masuk, bisa berupa data, material, dan sebagainya. Lalu proses di mana transformasi input menjadi output. Output merupakan hasil dari proses. Lalu ada feedback di mana digunakan untuk informasi, untuk mengontrol dan menyesuaikan sistem. Lalu environment yang merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi sistem. Lalu yang terakhir yaitu boundary yang merupakan batas antara sistem dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu variabel dalam model. Terdapat 3 variabel dalam model. Yang pertama yaitu variabel keputusan, di mana variabel keputusan ini dapat dikontrol oleh pengambil keputusan. Contohnya yaitu untuk anggaran ataupun jumlah produksi. Lalu variabel di luar kontrol merupakan variabel yang tidak dapat dikontrol tetapi mempengaruhi hasil. Contohnya inflasi dan perilaku pesaing. Selanjutnya itu variabel hasil. Variabel hasil ini merupakan output yang dihasilkan dari model. Contohnya seperti profit, kepuasan pelanggan, dan juga keuntungan. Selanjutnya yaitu kategori model dalam sistem pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada optimasi atau alternatif sedikit yang digunakan untuk memilih solusi terbaik dari jumlah yang paling kecil. Lalu yang kedua optimasi dengan algoritma dengan cara mencari solusi optimal dengan langkah sistematis, contohnya linear programming. Lalu yang ketiga, optimasi dengan formula analitik, di mana menggunakan solusi langsung menggunakan rumus, contohnya model inventory. Lalu yang kelima, itu ada heuristik menggunakan rule of thumb untuk mencari solusi yang cukup baik. Lalu selanjutnya itu ada prediktif, yang dimana memprediksi hasil di masa depan, contohnya forecasting. Lalu yang terakhir itu lainnya ada seperti what if, antrian, ataupun keuangan. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam pemodelan SPK. Yang pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan, di mana kita perlu memahami konteks dalam budaya organisasi. Yang kedua, identifikasi variabel, menentukan variabel yang relevan, contohnya seperti keputusan intermediate hasil. Lalu yang ketiga itu peramalan atau forecasting, memproyeksikan dampak keputusan di masa depan. Lalu yang keempat, penggunaan multiple model, menggabungkan beberapa model untuk merepresentasikan aspek berbeda dari masalah. Lalu yang kelima yaitu seleksi kategori model, di mana kita memilih antara model statis atau berulang atau memilih model yang dinamis atau yang waktunya itu berubah. Lalu yang keenam yakni manajemen model, di mana mengelola model dengan sistem seperti MBMS untuk menjaga konsistensi dan integritas. Lalu yang terakhir yaitu pemodelan berbasis pengetahuan yang menggunakan aturan dan logika seperti sistem pakar untuk putusan kualitatif. Lalu kesimpulan. Dari materi yang saya bahas bisa disimpulkan bahwa pemodelan adalah alat yang sangat powerful dalam SPK untuk memahami kompleksitas, memprediksi hasil, dan membuat keputusan yang lebih baik. Pemilihan jenis model yang tepat sangat penting untuk kesuksesan implementasi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Fitri Izin bertanya. Fitri Nurdayani dulu karena dia angkat tangan. Baik, terima kasih kepada penyaji. Di sini saya Fitri Nurdayani ingin bertanya. Eh,
Apa tantangan utama dalam kolaborasi antar manusia atau si pengambil keputusan ini dan model dalam SPK? Dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut agar keputusan yang dihasilkan lebih efektif? Terima kasih. Oke, terima kasih Fitri Nurdayani kan sudah bertanya. Selanjutnya, apakah ada ingin yang bertanya? Izin bertanya, Silakan Rosi Saputri. jadi pertanyaan saya, menurut Anda, bagaimana integrasi artificial intelligence atau AI dan machine learning memperluas kemampuan modelnya dalam sistem pendukung keputusan atau SPK yang terkhusus dalam menangani data yang tidak terstruktur dan pola yang kompleks? Terima kasih. Baik, saya butuh waktu sedikit untuk mengumpulkan jawaban. Izin bertanya, Silakan Olivia Fiskilia. bagaimana pemodelan dalam sistem pengambil keputusan dapat digunakan untuk mendukung keputusan bisnis yang berkelanjutan, misalnya dalam mengurangi dampak lingkungan atau menerapkan prinsip ESG. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Fitri Nurdayani, yakni apa tantangan utama dalam kolaborasi antara manusia dan model dalam SPK. Lalu bagaimana cara mengatasi tantangannya? Tantangan utamanya itu seperti over reliance on models, yakni pengambil keputusan tuh mungkin terlalu bergantung pada model, lalu dia tanpa mempertimbangkan intuisi atau konteks kualitatif langsung mengeluarkan keputusan yang bergantung pada model sistem. Lalu yang kedua itu adalah interpretasi yang salah, yakni output model yang kompleks dapat disalah tafsirkan oleh pengambil keputusan. Lalu yang ketiga yaitu resistensi terhadap teknologi, di mana beberapa pihak mungkin tidak percaya atau tidak nyaman dengan rekomendasi berbasis model. Lalu untuk mengatasinya bisa dengan melakukan pelatihan untuk memahami kekuatan dan keterbatasan model. Lalu membuat desain antarmuka yang user friendly dan menyertakan penjelasan seperti explainable AI. Lalu cara yang terakhir yaitu kolaborasi lintas tim antara ahli teknis dan pengambil keputusan. Bagaimana Fitri Nurdayani? Baik, terima kasih. Jawabannya bisa saya terima. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Olivia. Ini bagaimana pemodelan dalam SPK dapat digunakan untuk mendukung keputusan bisnis yang berkelanjutan, lalu dia bisa mengurangi dampak lingkungan atau menerapkan ESG. Ya, Jawabannya yaitu pemodelan SPK dapat mensimulasikan berbagai dampak dari berbagai keputusan terhadap lingkungan dan sosial. Contohnya seperti model optimasi untuk mengurangi emisi karbon dalam rantai pasok, lalu model simulasi untuk mengevaluasi dampak sosial dari kebijakan perusahaan. Contoh selanjutnya yaitu model prediktif untuk mengestimasi risiko terkait governance, di mana dari contoh-contoh tersebut, dengan demikian SPK dapat membantu organisasi menyeimbangkan tujuan profit dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bagaimana Olivia dengan jawabannya? baik, terima kasih jawabannya diterima. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yakni dari Rosi Saputri. Bagaimana integrasi artificial intelligence dan machine learning memperluas kemampuan model dalam SPK, khususnya dalam menangani data yang tidak terstruktur. AI dan machine learning
memungkinkan SPK untuk menganalisis data tidak terstruktur, contohnya itu seperti teks, gambar, ataupun suara, dan mengidentifikasi pola yang tidak dapat ditangkap oleh model tradisional. Lalu, model berbasis AI dapat belajar dari data-data historis dan terus meningkatkan akurasinya seiring waktu, sehingga mampu memberikan rekomendasi yang lebih adaptif dan presisi. Contohnya itu seperti model prediktif untuk peramalan permintaan yang menggabungkan data penjualan, media sosial, dan faktor eksternal seperti faktor eksternal secara real time. Bagaimana Rasisa Putri? Oke, terima kasih. Baik dari sesi tanya jawab tersebut, maka berakhir pula penyampaian penjelasan mengenai pemodelan SPK. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.